lupa privasi story WA part 21. Ella kedatangan Cogan. Pop Ella. Pernikahanku dengan Mas Ilyas sudah berakhir beberapa bulan yang lalu. Sekarang statusku resmi menjanda dengan anak satu. Memang berat menyandang status ini. Akan tetapi tetap aku jalani sepenuh hati. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan Zahwa. Fokus menjaganya sampai tanggung jawabku berpindah pada pria yang akan menjadi suaminya. Alhamdulillah, aku sudah bisa merintis usaha masker organik dari bahan rempah alami khas daerahku. Bisnis masker kecantikan aku tekuni baru 3 bulan ini. Memang belum begitu menghasilkan, setidaknya aku bisa mengembangkan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah. Laras membantuku di bagian marketing sesuai jurusan kuliahnya, yakni sarjana ekonomi. Produk ini hanya kami jual di pasar online, belum merambah ke bisnis reseller. Kesian banget anak Mbak Marni, anak bungsu jadi perawan tua, anak pertamanya jadi janda, ya ampun. Kicauan Eti, tetangga desa. Ketika aku dan Laras di pasar untuk membeli rempah-rempah pembuatan masker, kebetulan bertemu Eti. Di tengah keramaian, sempat-sempatnya dia merecoki hidup kami. Dia memang memiliki julukan Rasip alias Ratu Gosip, artis gosip paling hot di kampungku. Mulutnya bisa lebar sampai 10 cm jika mengkritik orang lain. Sehari saja tidak nyinyir, maka mulutnya akan sariawan. Eti, Mareti, Suketi, tukang dagang aci. Tuh, mulut tolong pakai hansaplas. Atau kalau nggak punya, sumpelin kain rombeng, biar nggak gatel ngurusin hidup orang, sahut Laras. Eti dan Laras memang musuh bebuyutan, selalu adu mulut bahkan tak jarang adu otot. Saat SMP, Laras pernah ribut sampai jambak-jambakan dengan Eti. Satu kampung heboh dan menontonnya ramai-ramai. Bukannya dipisahkan, warga kampung malah menyaksikannya seperti melihat perlombaan sabung ayam. Meskipun umur Eti seumuran denganku, tapi tak membuat Laras ragu untuk melawannya. Adikku memang susah diatur. Namun aku dukung dia melawan Eti. Manusia sepertinya memang harus diberi jurus monyet gagu, yakni teknik mencakar tanpa berbicara, biar kapok. Laras kayak karung beras, gak usah ngatur-ngatur, urus kejombloanmu. Lama-lama jadi perawan kadaluarsa lagi. Wah, mulutnya makin lunjak, bener-bener nih orang. Mau ajak ribut? Hayo! Kaki Laras memasang kuda-kuda. Keranjang belanjaan dia berikan padaku. Tangan berliuk-liuk mengulurkan jurus ular. Aku bisa-bisa gila menghadapi orang-orang kayak mereka. Berhenti! Teriakku menutup telinga agar tidak budek mendengar mereka bertengkar. Kenapa kamu, Ella? Udah gak kuat ngelawan aku? Kasian, janda baru keluar kandangnya. Hahaha. Mohon maaf Eti, yang cantik luar dalam sampai ketiak, yang bibirnya merah merona kayak tomat busuk. Kami gak ada waktu berdebat sama kamu. Lebih baik kamu kelonan sama suami kamu. Jangan gangguin orang terus. Insap, Ti. Takut keserempet becak terus mati, kan bahaya. Lah, siapa yang berdebat? Aku ini bicara sesuai fakta dan realita. Jadi kalian gak usah marah. Lega wae. Iya, emang sesuai fakta. Tapi itu urusan kami. Kenapa sih itu yang repot? Ngasih makan enggak, basic kayak kang rombeng mah iya. Sudah Ras, kita mending belanja daripada ngadepin makhluk aneh dari planet Jupiter. Bener juga mbak, ngabis-ngabisin tenaga ngadepin Eti yang suka bikin sakit hati, keponya gak henti-henti, udah tua gak takut mati. Aku doain semoga sakit gigi, biar dunia gak dengerin ocehannya lagi. Hahaha. Mantep kamu Ras. Elah, gaskan belanja. Anggap aja malu gak kasat mata. Ih dasar kalian, sungut Eti. Muka Eti merah padam, bibirnya monyong 5 cm. Terus menggerutu sindiran pedas dari kami. Sebenarnya aku tidak mau panen dosa, hanya karena meledek Eti. Namun tak ada jalan lain, kalau dibiarkan dia makin menjadi-jadi. Malas berlama-lama bersama Eti. Lebih baik aku dan Laras segera membeli rempah-rempah. Stok masker organik racikanku sedang habis. Harus dia diproduksi lagi, supaya bisa langsung dikirim kalau ada yang memesan. Gila ya Eti, mulutnya gak pernah berubah dari dulu. Masih aja julid menyinyir. Untung aja mulutnya gak
mulutnya nggak panjang kayak Pinocchio. Laras masih saja mengomel. Meskipun sudah sampai di rumah, dia letakkan belanjaan dengan kesal di atas meja. Bibirnya tak henti berkomat kamit mengomentari Eti. Pinocchio itu yang panjang hidungnya ras. Ngaco kamu nih. Makanya jangan ikut nyinyir. Ketularan Eti baru terasa. Nauzubillah. Ih. Ya wis, jangan ikut julid. Wis menang. Aku suruh Laras diam. Tak baik jika terus menghujat orang. Jangan sampai kita sama buruknya, bahkan lebih jelek akhlaknya dari orang yang menghina. Biarlah dia berlaku sesuka hati. Yang terpenting sebagai sesama muslim, berusaha tetap mengingatkan dalam kebaikan. Soal orang tersebut mau mendengarkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Mbak, kita dapat pesanan 100 pieces masker, Laras dia. Sebelum membantu meracik bahan-bahan alami untuk dijadikan masker, Laras mengecek terlebih dahulu aplikasi Shopee. Kami bersorak riang mendapatkan pesanan banyak di hari ini. Semua bahan-bahan seperti beras kencur, kunyit, bubuk kopi, dan lidah buaya aku siapkan. Dapur emak yang luas aku jadikan tempat meracik bahan, mengubahnya menjadi masker kecantikan alami tanpa bahan berbahaya. Meskipun demikian, masih banyak orang yang tak percaya komposisi alami dari maskerku, hanya karena belum mendapatkan legalisasi dari BPOM. Produkku belum bisa mendapat pengakuan bersertifikasi, disebabkan belum cukupnya pembiayaan. Namun aku tak akan menyerah, sampai produk ini laku di pasaran dan diakui Badan Pengawas Produk Obat dan Makanan. Assalamualaikum. Suara siapa itu? Nah, aku tahu mbak pikir aku jin yang bisa menerawang wujud orang tanpa melihatnya. Baiknya aneh kalau jadi aku lagi bantuin mbak. Cuaca selaras seperti kereta api di stasiun Manggarai. Pertanyaan mbak itu kode, biar kamu buka pintu, malah nyerocos kayak roketnya Upin Ipin. Gak usah kode-kodean mbak, kode prajurit aja gak bisa aku pahami. Apalagi mbak, karena hanya satu kode yang aku paham mbak. Apa? Tanya aku mengingatkan dahi, sampai lupa tamu di depan. Kalau ada penghuni lambung, kalau sudah dangdutan, pas disko jedag jeduk, berarti lapar. Dasar otak nasi sebakul, bukan dibuka pintu malah curhat. Sanalah mbak yang buka, aku mager, hati lelah. Tanpa peduli ocehan Laras, yang sudah seperti burung perkutut, aku beranjak membuka pintu. Assalamualaikum. Ya sabar, semua butuh proses. Ada pintu Doraemon sudah aku buka dari tadi. Gerutuku kesal. Tamu di balik pintu berkali-kali mengucap salam, mengetuk pintu rumah sangat kencang, bagaikan genderang mau perang. Di depan itu, entah kamu atau kawanan orang mau tawuran. Ketokannya begitu memaksa dan membuat penghuni rumah ingin melempar sendal. Waalaikumsalam. Betulnya rumahnya Mbak Ella, pemilik usaha budidaya lele? Iya, masih apa? Pesan saya nggak pesan paket. Pria berkulit putih, tubuh atletis, dengan dagu lancip dan hidung mancung berdiri di hadapanku. Dia memegang sebuah map, menggunakan pakaian rapi bagi pejabat negara. Pesonanya mampu menggoyahkan iman, sangat tampan dan penuh karisma. Pada disiku, mempelai ini lebih muda dariku. Maaf mbak, saya Bu. Bentar mas, pasti si Laras yang pesan paket. Kemarin pesan dompet dari kulit ular, yang datang malah orangnya doang. Sekarang apalagi yang dipesan? Semoga bukan permen harga 150 perak. Nanti rumah emak bisa viral kayak berita akun Faktakom di Instagram. Tapi mbak, ya mas sabar. Saya panggil adik saya dulu. Paketnya COD kan? Tenang aja, pasti dibayar. Tunggu. Tanpa mau tahu apa yang dikatakan pria itu, aku berlari ke dapur. Menarik kelas bertemu kurir. Adikku memang meresahkan. Bukan masalah uang yang harus dibayar, akan tapi pesanannya yang aneh-aneh, menambah sesak rumah ini. Apa sih mbak? Aku nggak pesan paket. Mungkin. Adikku malah melongo, menatap Mas Kulit tanpa berkedip. Hampir saja airnya menetes. Beruntung aku senggol dia sehingga segera diusap. Maaf ya mas, adik saya suka error settingan otaknya. Jadi aneh gini. Dari hadapanku hanya tersenyum. Mbak, aku mimpi gak mbak? Coba cubit mbak. Aku sakit mbak. Dasar anak aneh. Dia menyuruhku, kenapa malah merintih kesakitan. Parah anaknya. Entah apa yang merasukinya. Mas ini ganteng banget mbak, kayak pangeran jatuh dari kayangan, lebih istimewa dibandingkan Rama, lebih melankolis dibandingkan Romeo. Hus, sadar Ras, itu paketnya ambil. Ras menggubris ucapanku, dia menempel di sisi pintu, memandang takjub ke arah Mas Kurir. Aduh ya sudah, biasa yang bayar, jadi berapa mas? Tanyaku bergegas merebut map coklat di tangannya.
Maaf Mbak, saya bukan kurir, tapi saya seorang dosen yang sedang melakukan penelitian tentang budidaya lele. Apa? Mas jangan ngeprank, ini saya mau bayar, jadi berapa mas? Saya masih banyak kerjaan. Maaf Mbak, itu buktinya saya sudah izin kepala desa. Ucap itu menunjuk map di tanganku. Aku baca isi surat mat coklat yang disodorkan. Ternyata benar. Tertulis surat permohonan penelitian. Perasaan malu tak terhitung kadarnya. Basa-basi aku persilahkan saja pada dosen duduk. Laras meracik gigi kan penuh rasa puas. Membuatku makin malu. Oka ini bingung mau ditaruh di mana. Sudah berbicara panjang lebar, malah salah sangka. Mbak, gak ada yang ngeprank, marah prank diri sendiri. Malu toh, cogan dari kayangan gini malah dianggap kurir. Dasar mata silinder. Us, berisik, lirihku. Laras acuh tak acuh. Dia malah mengulurkan tangan untuk berkenalan. Dia terus saja mengajukan pertanyaan yang tidak penting, hingga mereka malah asik mengobrol. Maaf Mas Arya, kenapa mau penelitian usaha budidaya di sini ya? Setahu saya di kampung sebelah ada yang punya kolam lele lebih besar dari emas saya. Tanyaku memotong pembicaraan Laras dan Pak dosen Arya. Soal itu memang kebetulan saya kebagian penelitian di sini. Kami ini kerja tim, Mbak. Teman saya meneliti di kampung sebelah. Oh gitu mas, aku mengangguk-angguk meskipun masih ragu. Perasaan mengatakan ada yang aneh dari Mas Arya. Ya sudah Mas Arya, Laras panggilkan emak dulu, sekalian bikinin minum, biar enak ngobrol-ngobrolnya. Baik Mbak Laras, terima kasih. Laras berlalu ke dapur, hanya aku dan Mas Arya di ruang tamu. Tak kenapa aku jadi salah tingkah, hati perempuan mana yang tak tergoda dengan pria yang menggugah gairah seperti dia. Sebisa mungkin, aku tepis perasaan aneh di hati. Mengingat umur yang sudah tidak muda lagi. Emak-emak kayak diriku ini sudah bukan masanya bawa perasaan. Mas Arya, maaf ya, tadi saya kira mas kurir. Soalnya udah beberapa hari ini, rumah kami kedatangan banyak kurir gara-gara Raras atau shopping. Hehe, iya mbak gak apa-apa. Saya malah senang dapat hiburan gratis, kayaknya. Aku ikut cengengesan karena dia, kami saling melempar candaan. Sampai ruang nanti dengar riuh akibat tawa kami berdua. Elah, lirih aku dengar suara Mas Ilyas dan melihat selintas bayangannya. Penasaran aku izin ke teras depan, sejenak menghentikan obrolan dengan Mas Arya. Namun tak ada siapa-siapa. Apakah hanya halusinasi? Mas Ilyas tak mungkin kesini. Dia pasti sudah lupa kepadaku dan Zahwa. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Biar author makin semangat bikin konten video cerbungnya. Bakal ada cerbung-cerbung lain yang upload di SA Cerbung. Sama tips-tips cari cuan dan kepenulisan. Jangan lupa ikutin terus. Terima kasih.